Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati. Bu Betty Endang Probati Apriliana, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMPA Jakarta, sekaligus Agen Fasilitas Bea Cukai di Halim Perdana Kusuma. Yang saya hormati Bapak Prayuda Utama, Kepala Departemen Digital Export Project Divisi Jasa Konsultasi LPEI atau Indonesia Exim Bank. Yang hormati Pak Rudi Sujoko ini dari LPEI. Saya selalu chatting sama beliau untuk koordinasi kita acara ini. Seluruh peserta webinar Postpreneur 168 dari berbagai daerah di Indonesia, para pelaku usaha UMKM, BUMDes, koperasi, mahasiswa, dan calon eksportir yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Postpreneur 168 ini yang diselenggarakan oleh Pos Indonesia bersama Bea Cukai Halim Perdana Kusuma dan LPEI serta komunitas UMKM naik kelas. Perkenalkan, saya Joni Eka Putra, Korporat Marketing Pos Indonesia yang juga sekaligus Wakil Ketua Bidang Transportasi dan Logistik Komunitas UMKM naik kelas. Sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli rempah, pulangnya membawa buah manggis. Produk lokal Indonesia sungguh melimpah, saatnya go global dengan digitalisasi yang praktis. Cakep. Cakep. Tema yang tema yang kita bahas pada hari ini adalah digitalisasi untuk mendukung kemudahan ekspor. Tema ini sangat relevan karena saat ini digitalisasi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mempermudah akses menuju pasar ekspor. Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki acara, izinkan saya mewakili Pos Indonesia untuk menyampaikan kata sambutan. Pos Indonesia saat ini terus bertransformasi menjadi perusahaan logistik yang modern, yang tidak hanya melayani pengiriman domestik, tetapi juga menjadi mitra strategis UMKM Indonesia dalam mengembangkan pasar ekspor. Melalui berbagai layanan seperti Pos Ekspor, EMS, Internasional, Pos Aja, dan Pos P, serta program edukasi seperti melalui Pospreneur ini, kami berkomitmen membantu UMKM Indonesia naik kelas dan go global. Hingga saat ini, Pospreneur telah menghadirkan ratusan sesi webinar dan ribuan peserta yang mendapatkan pengetahuan, pendampingan, serta akses jaring bisnis untuk mengembangkan usahanya. Kami berharap webinar kali ini memberikan wawasan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh para peserta dengan memanfaatkan koneksi dan teknologi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari LPII. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung kita acara ini. Bapak-Ibu sekalian, untuk memberikan gambaran mengenai transformasi dari Pos Indonesia, kita sajikan terlebih dahulu company profile Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis
dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Itu gambaran profil Pos Indonesia sampai saat ini.
dengan beragam layanan, terkoneksi dari Sabang sampai Merauke dan terkoneksi ke seluruh negara. Karena Pos Indonesia ada bagian jadi member dari UPU ya, Universal Postal Union di PBB. Ibu sekalian, sebelum Bu Betty akan memberi sambutan, sampaikan bahwa Bea Cukai juga memberi banyak program untuk pendampingan UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Nanti kita saksikan terlebih dahulu video terkait dengan kegiatan Bea Cukai dalam membantu UMKM untuk bisa menjadi eksportir. Kita saksikan, ada videonya. Dalam rangka menjamin kelancaran proses pemberdayaan UMKM berpotensi ekspor, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dan LNSW melakukan kick-off sertifikasi UMKM berpotensi ekspor pada 16 Desember 2025. Berikut liputan selengkapnya. Untuk mengakomodir kebutuhan aplikasi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM siap ekspor, saat ini telah disiapkan platform di ukme.kemenkeu.go.id yang dibangun oleh Lembaga Nasional Single Window atau LNSW. Salah satu nilai unggul platform tersebut adalah mendukung program sertifikasi UMKM berorientasi ekspor Kemenkeu 1 sehingga semua data terintegrasi dalam portal tersebut dan dapat dipertukarkan untuk tujuan yang lebih kuat dalam sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dinas atau swasta dalam pemberdayaan UMKM binaan. Hingga Desember 2025, tercatat 1.616 UMKM binaan dengan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan momentum ini sangat penting tidak hanya meningkatkan UMKM, tetapi juga membangun ekosistem yang adil dan setara yang memberikan ruang yang sama kepada semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerjasama, pemberian penghargaan kepada agen fasilitas kepabeanan, serta diskusi panel yang menyoroti kolaborasi dan kisah sukses UMKM, termasuk UMKM difabel. Jadi UMKM itu kita akan bantu untuk ekspor, namun biasanya syarat yang utama adalah sertifikasinya sih yang untuk di luar negeri, karena beberapa negara selalu menerapkan standar dan quality tertentu ya terhadap produk-produk dari suatu negara. Nah, bila sudah terverifikasi dengan baik, maka tinggal logistiknya nih untuk membawa produk-produk Indonesia ini untuk bersaing di pasar global gitu. Nah, disitulah kami mempunyai peran untuk sebagai salah satu perusahaan logistik di bawah Garuda Indonesia. Tentunya kita akan membantu supaya produk-produk ini dapat siap ekspor, sudah terverifikasi dan dapat kita deliver kepada negara-negara yang tujuan gitu. Tip and tricks untuk UMKM bisa go ekspor. Nah, seperti kita ketahui bersama, UMKM itu kan newcomers, dia mungkin juga masih newbie lah ya, masih merintis. Nah, bagaimana kita mentreatment yang masih belum well information berkaitan dengan birokrasi, terutama ekspor dan lain sebagainya. Kita bisa blasting informasi di sosial media kita untuk bisa diperkenalkan. Atau sekaligus kita offline, kunjungan lapangan langsung ke sentra-sentra industri UMKM, kita lakukan pendampingan. Nah, ini yang sudah biasanya sih ini sudah menunjukkan hasil. Kalau kita offline langsung bertemu, bertatap muka, karena tradisi dan budaya orang Indonesia tuh biasanya lebih lebih nyaman kalau ketemu antara petugas dan pelaku UMKM. Nah, ini yang coba kita mau kembangkan. Di era digital memang kita juga sudah punya platform digital, sosial media dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita perlu jemput bola, dan harapan kantor-kantor Bea Cukai juga sudah membuka diri melalui klinik ekspor. Silahkan teman-teman UMKM yang masih berkendala, yang mau ekspor, dapat menghubungi langsung kantor Bea Cukai dimanapun UMKM itu berada. Demikian. Melalui kegiatan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan berdaya saing ekspor.
Dari kantor pusat Bea dan Cukai, Ria Hafiz, Kanal BCTV, mengabarkan. Oke, luar biasa. Bea Cukai perannya juga cukup banyak ya Bu ya, Bu Betty dan sering juga melakukan kunjungan ke lapangan. Ibu, silakan memberikan sambutan kepada kami semua, kepada para peserta webinar. Kan Bu waktunya. Terima kasih besti saya nih Pak Joni yang tidak pernah semangatnya kendor, harus terus gaspol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua, semangat terus. UMKM Go Ekspor 7 benua itu mudah, dan apalagi sekarang kita ketambahan circle lagi LPEI ya dengan Pak Yuda dan Pak siapa tadi ya Pak LPEI Pak Rudi, Ron. Hah? Pak Pak Rudi. Nah, Pak Rudi. Ini memang ya, kalau kita akan mendampingi UMKM tanpa kita bersama-sama itu mustahil bisa terwujud. Semoga apa ini nanti bagus juga ini judulnya loh, digitalisasi untuk mendukung kemudahan ekspor. Berarti kita udah satu circle bahwa ekspor itu mudah gitu, dan semoga ini nanti akan membawa insight baru untuk rekan-rekan UMKM untuk tidak patah semangat ya kan. Digitalisasi itu ternyata penting untuk kita ketahui, dan memang sekarang kita sekarang kita mulai mengenalnya. Kalau nggak mengenal maka nggak sayang kan ya Pak Joni, Pak Yuda ya. Terima kasih saya bisa kenal dengan Pak Yuda dan Pak Doni ya Pak. Pak Rudi. Pak Rudi, salam kenal. Bu, Kita ini kenal Bu. Ya, kita ini bukan berakhir di sini. Ini justru awalan kita akan nanti menyusun langkah depan bersama-sama untuk mengawal rekan-rekan kita UMKM bisa tembus go ekspor sampai 7 benua ya, Pak Rudi, Pak Yuda. Saya rasa itu Pak Joni, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kan juga ada tugas. Saya nggak bisa full untuk berada di sini, tapi saya nyimak karena saya suka ini judulnya bagus banget ini, digitalisasi untuk mendukung kemudahan ekspor. Ini keren banget, sambil jalan nanti saya akan tetap menyimak ya Pak Joni. Terima kasih, semangat. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty Endang Purwati Apriliana. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMPA Jakarta, sekaligus Agen Fasilitas Bea Cukai di Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Bu, memberi motivasi kepada kami semuanya untuk bisa bergo ekspor 7 benua nih. Kemarin ada 5 benua, sekarang nambah 2 benua, 7 benua sampai ke Antartika. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara utama dengan narasumber Bapak Prayuda Utama. Beliau adalah Kepala Departemen Digital Export Project Divisi Jasa Konsultasi LPEI Indonesia Exim Bank. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Joni. Selamat Salam pagi kenal. kalian. Sobatnya. Salam kenal. Luar biasa ini saya koordinasi dengan Pak Rudi. Juga informasi ini Pak Yuda, informasi kegiatan kita ini sudah saya sampaikan juga ke Pak Sukatmo. Senang banget. Waduh, beliau atasan saya waktu di Pos Indonesia. Wah, keren Pak Joni. Sering-sering aja nih melibatkan LPEI katanya. Ya, Bapak. Oke. Silakan Pak Pratama memberikan insight-insight tentang ekspor, program dari LPEI apa saja yang bisa diambil oleh atau digunakan fasilitasnya oleh para UMKM di seluruh Indonesia yang ada ikut hari ini. Silakan waktu dan tempat Pak. Baik, terima kasih Pak yang kami hormati bersama Betty dari Jessica, Ibu dan juga Pak Joni sudah mengundang kami LPI dalam acara ini. Lalu juga ada Bapak Ibu pelaku usaha UKM yang memang menjadi andalan Indonesia saat ini, bisa mempertahankan ekonomi yang baik dan juga
untuk dalam rangka kesejahteraan keluarga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya adalah provider utama, bisa dipanggil Yuda, kepala saat ini menjabat sebagai kepala konsultasi LPI yang memang seharusnya adalah bergerak dalam bidang digital. Kami sedang mempersiapkan platform kami digital yang dapat dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu kegiatan ekspor dalam digital kita. Nah, Dia dihitung 2 kali aja mohon izin, kayaknya bocor juga ya. Oh ya, saya muter deh. Ya, oke, di sendiri ya. Oke, baik. Izin, boleh kami share materinya, Mbak, iya baik Pak, Mbak Sala atau Mbak Lisa, bisa share nggak? Bisa ya. Pak Joni, terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan juga Pak, saya print screen juga ini Zoom-nya dan nanti kami akan sampaikan ke Pak pimpinan kami juga, Pak Katmu juga, mudah-mudahan dapat dukungan yang sama. Karena sepemahaman kami dulu Pak Katmu juga di PT Pos ya Pak ya? Ya. Ya, ya. Baik Pak, ini mungkin gambaran singkat terkait dengan Indonesia Exim Bank yang punya niat membawa UKM mendunia. Bisa di-share lagi. Ya, next lagi. Kalau kami boleh sedikit memperkenalkan siapa itu kami, lembaga kami Indonesia Exim Bank. Jadi boleh next, Mbak. Indonesia Exim Bank sendiri adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kami adalah salah satu SMV yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Jadi kami satu saudara nih Pak sama Bu Betty, teman-teman Bea Cukai. Jadi setiap kegiatan kami itu banyak beririsan dan bererat dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan, khususnya di teman-teman di tempat Direktorat Bea dan Cukai. Kami didirikan, tadi saya sampaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang kami sendiri LPI, dan secara kepemilikan kami satu milik pemerintah. Mandat kami ada 4 mandat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mandat pembiayaan, mandat asuransi, mandat penjaminan, dan mandat keempat adalah advisory atau jasa konsultasi. Dan kebetulan saya, Pak Rudi di sini, dan teman-teman yang LPI yang hadir pada hari ini berada di mandat yang keempat, mandat yang jasa konsultasi, di mana membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan pemahaman ekspor, serta yang sudah ekspor kita tingkatkan nilai ekspornya. Lalu secara operasional, LPI bersifat independen, spesialis, dan memiliki sifat sovereign status. Nah, dalam menjalankan kegiatan layanannya, LPI itu dibagi di dua layanan atau dua sayap ya kalau kita mengartikan. Yang pertama adalah layanan non finansial dan yang kedua adalah layanan finansial. Secara namanya juga Bapak Ibu sudah paham ya, kalau non finansial itu adalah kegiatan yang sifatnya tidak ada berhubungan dengan pembiayaan. Jadi tadi saya sampaikan kami membantu Bapak Ibu melek ekspor, meningkatkan pemahaman ekspor, menghilangkan hambatan ekspor itu di layanan non finansial. Yang kami punya program unggulan kami yaitu adalah coaching program for new exporter CPNE. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah ikutan CPNE. Lalu yang kedua ada marketing and holding, akses pasar. Yang ketiga adalah ini berbasis community yang kami sebut adalah desa devisa. Secara layanan finansial, Bapak Ibu, kami memiliki layanan dalam rangka membantu pemodalan Bapak Ibu sekalian. Itu kami sebut adalah pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara trade finance untuk trade finance ataupun untuk memenuhi kemudahan kerja dan investasi. Asuransi juga sama Bapak Ibu dalam rangka untuk piutang dagang, mengamankan perdagangan Bapak Ibu sekalian dan marine cargo. Serta penjaminan kami adalah penjaminan kredit untuk ekspor, serta proyek untuk ekspor. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua layanan kami ini bersifat kegiatan ekspor. Jadi kami memang ditugaskan untuk hanya melakukan pekerjaan dalam rangka peningkatan ekspor, dalam rangka ekspor. Jadi kalau
Kalau impor memasukkan barang ke Indonesia, kami tidak bisa membantunya Bapak Ibu. Tetapi kami juga punya impor dalam rangka ekspor kembali. Nah, itu bisa kita kita apa namanya kita konsultasikan atau kita bicarakan. Jadi kalau untuk impor dan dijual di Indonesia, mohon izin kami tidak bisa membantunya. Nah, boleh di next. Nah, dan siapa aja sih yang bisa mendapatkan bantuan atau dukungan dari LPII? Kalau kami menyebutnya semuanya bisa selama dia adalah pelaku usaha, baik itu koperasi yang disesuaikan dengan undang-undang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah. Kami juga menyebut ada UMB. UMB ini adalah usaha menengah berbasis ekspor. Lalu yang paling besar sendiri korporasi itu juga kita bisa bantu. Tetapi Bapak Ibu kami selalu mengkelompokkan siapa yang bisa kami bantu dan kami pilih dan kami akan sesuaikan kebutuhannya. Yang pertama adalah kelompok potensial dan siap. Ini kami sebut sebagai pemula atau lulusan ekspor. Jadi kami pasti akan mengarahkan Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan yang sifatnya layanan non finansial tadi ya CPNE, marketing and holdings, pada desa devisa. Lalu kami juga mengelompokkan untuk yang siap dan mahir. Ini mungkin sudah bisa berikan bantuan layanan finansial, tetapi memang kami akan melihat kemampuan Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu bisa diberikan bantuan permodalan atau memang masih dibutuhkan tadi bantuan yang sifatnya non finansial. Lalu kelompok mahir. Nah, mahir ini mungkin yang memang sudah jalan ekspornya udah lebih lama, sudah banyak, dan memang butuh dalam rangka pengembangan pasar, butuh bantuan permodalan atau bantuan asuransi dan penjaminan. Ini bisa kita bantu untuk akses layanan finansial. Nah, dalam menjalankan kegiatan finansial pun kami juga membagi menjadi dua layanan, dua kegiatan, yaitu ada kegiatan pembiayaan secara umum. Ini layaknya pada perbankan lainnya, Bapak Ibu, kita juga memberikan bantuan pembiayaan kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ini yang lebih khusus lagi, inilah yang membedakan kami dengan lembaga perbankan, karena kami punya program namanya penugasan khusus ekspor, di mana pemerintah hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghilangkan hambatan pembiayaan dan berbagai macam hambatan-hambatan dalam rangka pemodalan. Next, Mbak. Next lagi, ini layanan finansial Bapak Ibu, mungkin kami fokuskan kepada penugasan khusus ekspor kita, PKE. Jadi ini adalah salah satu apa yang namanya ya, yang hanya dimiliki oleh LPI di lembaga di Indonesia ini. Jadi Indonesia LPI hanya bisa dan dapat menjalankan kegiatan ini adalah LPI. Itu intinya seperti itu. Nah, dalam undang-undang kami juga menyebutkan LPI bisa menjalankan penugasan khusus dalam rangka peningkatan ekspor. Tetapi kami juga punya beberapa sektor yang dapat dibantu. Yang pertama adalah PKE kawasan. Ini memang kami butuhkan untuk membantu para pelaku usaha untuk masuk ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur sampai Amerika Latin. Dana yang pemerintah siapkan itu sampai saat ini dialokasikan 2,8 triliun sampai dengan tahun 2028 akhir untuk semua sektor, Bapak Ibu, sektor yang mau sektor komoditas, baru jadi sampai dengan mining, tapi memang dikhususkan untuk akses pasarnya ya. Nah, ini siapa aja yang bisa menerima ada perorangan, UKM dan non UKM. Lalu yang kedua ini adalah program PKE UKM berbasis ekspor juga. Ini dialokasikan dana sekitar 2 triliun rupiah sampai dengan tahun 2009. Ini untuk semua sektor juga Bapak Ibu sama seperti tadi yang kawasan, tapi ini hanya untuk UKM. Kalau yang tadi itu kan bisa non UKM ya, kalau yang ini untuk UKM dan korporasi dengan sales maksimal ada 50 miliar per tahun apa namanya omsetnya. Dan ini hanya untuk biaya modal kerja dan investasi. Dan apa namanya suku bunganya pun ini 6% per tahun. Hampir sama seperti kur gitu ya. Lalu yang ketiga adalah PKI Trade Finance. Ini dibutuhkan untuk kegiatan trade finance dalam rangka meningkatkan nilai ekspor Indonesia dalam rangka untuk komoditas unggulan. Jadi ini dialokasikan sama seperti yang lainnya 2 triliun lebih 2,5 triliun sampai dengan bulan Desember 2009.
Nah, tapi ini diatur sektornya Bapak Ibu. Sektornya yang bisa apa aja? Agriculture, pengolahan produk karet, kopi, furniture, alas kaki, TPT, perhiasan, makan olahan, rempah-rempah, kayu, kerajinan, sampai dengan suku cadang otomotif dan kulit ya. Ini dibutuhkan untuk UKM dan UKM. Jadi kalau yang ini adalah mengatur sektornya. Lalu yang keempat adalah alat transportasi atau pendukungnya. Ini diberlakukan untuk namanya PKE alat transportasi seperti manufaktur dalam rangka kereta api, pesawat terbang itu adalah masuk PKE ini. Lalu yang kelima ini adalah industri farmasi, seperti namanya Bapak Ibu PKE farmasi dan alat kesehatan memang diperuntukkan untuk memenuhi eh, UKM atau pelaku usaha yang memang bergerak di bidang industri dan farmasi. Nextnya, Mbak. Selain tadi adalah yang bersifat untuk pelaku usaha dalam rangka kegiatan ekspor, PKI juga bisa bersifat proyek yang dalam rangka mendukung ekspor nasional seperti PKI industri penerbangan ini Garuda, lalu PKI pariwisata Mandalika kami membuat sektor pariwisata dalam rangka peningkatan devisa. Lalu yang ketiga adalah PKI Destinasi Pariwisata Super Prioritas atau IPRO. Itu juga sama, jadi dalam rangka untuk meningkatkan devisa dalam dalam sektor pariwisata. Nextnya, Mbak. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang non finansial. Bagi para pelaku usaha yang memang yang belum bisa mendapatkan layanan finansial, biasanya kami mengarahkan ke layanan non finansial yang sifatnya adalah membantu UKM yang belum pernah ekspor ataupun pelaku usaha yang udah mau ekspor tapi ingin meningkatkan ekspornya. Nah, dalam menjalankan kegiatan layanan non finansial ini, kami membagi menjadi dua, supply set dan demand set. Supply set itu Bapak Ibu kita lakukan di Indonesia. Program pelatihannya yang sifatnya adalah pelatihan pelatihan pendampingan dengan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara pelatihan itu pelatihan ekspor, pendampingan ekspor sampai ada kegiatan alumni. CPN ini biasanya kami kerjasama dengan teman-teman dari Dinas, dari apa namanya BUMN ataupun private sektor. Lalu yang kedua adalah desa divisa. Nah, desa divisa ini dengan garis merah. Desa divisa ini kami butuhkan untuk komunitas Bapak Ibu, komunitas yang petani, perajin, koperasi yang memang punya produk yang tadinya hanya mensuplai kepada eksportir dan ingin menjadi ekspor secara langsung, kita bantu untuk penguatan kelembagaannya, pelatihan teknis, pendampingan sertifikasi, sampai dengan pendampingan dampak sosialnya. Nah, Itu tokonya peti kalau aja. tadi itu adalah untuk Belum ada kebutuhan keranjang, dibilang apa namanya supply setnya di dalam negerinya. Nah, kami juga punya kegiatan demand setnya. Nah, demand setnya ini lebih banyak kami mencari akses pasar untuk para pelaku usaha. Bukan berarti kami menjalankan di luar negeri, tapi kami menjalankan di Indonesia, tapi memang fokusnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan potensial buyer dengan cara business matching, pameran internasional, dan juga kegiatan apa namanya global marketplace. Dan memang kegiatan ini kita bersinergi Bapak Ibu ya, bersinergi dengan pihak-pihak yang memang mendukung kegiatan ini. Seperti kayak business matching, kami kerap dengan teman-teman dari perdagangan, ITC, ADAK itu sangat membantu kami dalam rangka bertemu dengan potensi buyer. Pameran internasional kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenperin, Kementerian Perdagangan dalam rangka membantu para Bapak Ibu sekalian memperkenalkan produknya untuk bisa go internasional. Global Marketplace pun kami juga bersinergi dengan marketplace-marketplace yang saat ini sedang ada, seperti Alibaba, Treti, dan kami pun sudah mengembangkan program Global Marketplace lainnya. Dan tadi juga Bu Betty sampaikan di dalam dalam video di Becukai itu juga kami juga bersinergi dengan teman-teman LNSW dalam platform UKME MenQ UKM UKME kalau nggak salah namanya ya. Nextnya Mbak, sekali lagi. Bisa nggak? Oke,
Oke, mungkin nextnya kami jelaskan terkait dengan CPNE ya Bapak Ibu ya. Nah, CPNE itu kami bersinergi dengan dinas, eh, provinsi dinas baik itu provinsi ataupun kota. Nah, di sini kami berpartner juga dengan teman-teman dari Kemenkeu 1 dalam rangka memenuhi usulan peserta. Nah, setelah pesertanya masuk, kita kurasi. Kurasinya ini dengan ada formulir, interview one on one, serta berdasarkan kesiapan. Dan ini tim kurasinya adalah LPS sendiri, dinas, sama dengan praktisi ekspornya. Nah, setelah kami kurasi, kita bagi menjadi 3 kelas, kelas potensial. Ini dibutuhkan untuk para pelaku usaha yang memang memiliki produk yang potensial untuk ekspor. Lalu kita bagi lagi menjadi kelas kategori siap ekspor. Ini diperuntukkan yang memang sudah memiliki produk dan sudah menjadi supplier eksportir. Nah, jadi hanya kita memberikan beberapa kali materi untuk bisa ekspor secara langsung. Lalu di kelas ketiga mahir. Nah, mahir ini mungkin lebih banyak udah ekspor lebih daripada setahun karena dalam rangka persiapan untuk mendapatkan pembiayaan dari LPI. Dan ujungnya adalah pelaku usaha eh, adalah ekspor baru. Jadi pelaku pelaku baru, produk baru sampai dengan pasar baru. Dan ini semuanya Bapak Ibu kita kerjakan bersinergi dengan stakeholder ekspor. Misalnya siapa yang mengajar, apakah LPI sendiri tidak, LPI tidak memberikan materi. Jadi materinya diberikan berdasarkan modul-modul yang ada. Kami punya pool of narasumber yang berasal dari Export Center, dari Bank Indonesia, Kemendak, Bea Cukai, divisi kami sendiri, pembiayaan, sampai dengan asuransi dari kami sendiri. Memang kami memang memiliki pool of narasumber untuk mendukung kegiatan CPN ini. Nextnya, ini Bapak Ibu dasa devisa. Nah, dasa devisa ini lebih kami berikan untuk kegiatan eh, komunitas, berbasis komunitas, itu adalah petani, pengrajin, ataupun nelayan yang memiliki domisili yang sama dan memiliki produk yang bisa diekspor. Dan biasanya mereka mengekspor melalui pihak ketiga. Nah, di sini kami memang nanti punya 8 key indikator ya Bapak Ibu yang bisa kami sebut apakah desa tersebut adalah desa devisa atau tidak. Dari 8 indikator itu, dari mulai keunikan produknya, spesifikasi kualitas produk, proses produksi, sampai dengan potensi pasar, dan terakhir dari infrastrukturnya itu, kita akan nilai dan kita akan tentukan apakah kegiatannya bersifat quick win, medium term, ataupun long term. Dan memang yang jadi prioritas kami saat ini adalah yang masukkan quick win dan medium term. Apa aja yang kita berikan bantuan itu adalah penguatan kelembagaannya, di mana kami memang kalau memang melihat mereka tidak punya kelembagaan, kita buatkan kooperasi atau kita buatkan BUMDes atau pelatihan teknis, mendampingi sertifikasi produknya, akses pasar kita temukan juga sampai dengan bantuan sarana produksi hingga pendampingan dampak sosial yang nanti dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan desa meningkat, serta ekspor pun meningkat. Nextnya, Mbak. Ini kegiatan di Mindset, Bapak Ibu, kegiatan marketing and holding, di mana kami membantu Bapak Ibu sekalian ketemu dengan potensi buyer dengan kegiatan business matching. Ini biasanya kami berpartner dengan teman-teman Kementerian Perdagangan dan SPPC dan atas perdagangan. Juga beberapa kali kami juga dengan atas keuangan yang ada di Hong Kong ataupun yang ada di Timur Tengah. Ini biasanya kegiatannya online, biasanya karena memang mengikuti jadwal waktu dari buyer sendiri. Kalau offline-nya pun kalau memang sewaktu dan pas bayarnya hadir di Indonesia, kita akan buatnya secara offline. Expo bersama ini lebih pada mengirimkan barang bersama-sama dalam satu kontainer. Jadi kami biasanya dari business matching ini kita kumpulkan beberapa barang-barang yang memang diminati oleh teman-teman buyer, lalu kita kirim ke satu negara, satu kontainer. Ya, itu memang dalam rangka tadi persiapan mereka untuk nanti ekspor yang lebih besar lagi. Global Marketplace, kami
memasarkan portofolio Ibu dalam marketplace yang sudah existing seperti Alibaba, Teki, dan yang terakhir adalah pameran internasional. Ini kami rutin ikut pameran internasional, baik itu Expo Indonesia bersama dengan Bea Cukai juga, dengan LNSW, kegiatan pameran di beberapa negara juga kami ikut, yang memang kami bersinergi, Bapak Ibu, bukan kami ikut sendiri, tapi memang kami bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya. Apa yang kami bantu, kami biasanya ikut dalam Pavilion Indonesia, di mana nanti kami mendapatkan jatah jatah beberapa tempat yang bisa dipakai oleh pelaku UKM-nya. Dan tentunya nanti mungkin ada beberapa kegiatan yang memang ongkos kirimnya itu dibantu oleh LPI, tapi untuk ongkos beraksananya dan hotelnya itu ditanggung oleh peserta. Output dari kegiatan ini adalah percepatan ceritanya eksportir dan transaksi baru, itu kegiatan ekspor. Baik, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan yang sifatnya mungkin lebih cocok dengan tema kita hari ini. Ini kami punya platform baru yang kami sebut sebagai Komodoin. Komodoin ini adalah komunitas Indonesia Go Internasional, yang dimana memang kami merasa sejak kami menjalankan kegiatan non finansial ini masih banyak hambatan-hambatan teman-teman kita di daerah yang memang tidak dapat mengikuti kegiatan secara offline, tapi kita berikan kegiatan secara online. Jadi platform ini tidak hanya platform transaksi, kami menyebutnya adalah platform ekosistem ekspor, di mana terdapat edukasi, kurasi, inkubasi, dan transaksi di sini. Jadi kami memang pertama edukasi, di mana kami punya beberapa video yang Bapak Ibu bisa dapat tonton, baik itu yang free ataupun yang berbayar dalam rangka pengembangan kapasitas Bapak Ibu sekalian. Lalu Expopedia ini sifatnya adalah kajian-kajian atau infografis yang dimana Bapak Ibu bisa belajar mengetahui terkait dengan informasi terkini terkait dengan komoditas ekspor. Ada juga glosarium, ini kayak semacam kamus ekspornya Bapak Ibu untuk usaha ekspor, dari mulai apa itu LC, apa itu FOB, KFU, apa itu ada semua di glosarium pada Expopedia. Di kurasi kami memang mengkurasi by system fitur yang ada bisa check up, di mana nanti Bapak Ibu secara secara individu itu memasukkan data-data yang kita minta, dan di akhir nanti akan keluar apa namanya hasilnya, serta kami nanti di belakang kami akan operasi ulang secara manual. Di inkubasi kami punya community room, ini seperti dulu kita punya platform, sampai sekarang juga masih ada sih, namanya Kaskus, di mana Bapak Ibu bisa bisa berinteraksi dengan eksportir-eksportir lain, membahas satu permasalahan ekspor, dan nanti kita juga itu juga ada expert yang akan nanti membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan terkait dengan pengembangan atau informasi tersebut. Virtual Assistant ini konsultasi pada ekspor. Ini nanti layaknya aplikasi yang ada saat ini seperti Halodoc. Bapak Ibu nanti bisa secara sistem di aplikasi tersebut bisa chat langsung kepada ekspornya. Nah, misalnya kita buat sesi hari Rabu besok, misalnya Rabu ini kalau kemarin dengan teman-teman dari Bea Cukai misalnya. Nanti kita tentukan jam berapa tim expertnya Bea Cukai akan hadir di dalam platform, dan nanti secara bergantian nanti Bapak Ibu bisa konsultasi secara langsung by chat di platform. Atau misalnya hari Jumat besok kita dengan balik karantina, nanti teman-teman yang ingin punya pertanyaan tentang balik karantina bisa mendaftar kepada admin kami, nanti bisa kita jadwalkan bertemu by chat Bapak Ibu sekalian untuk langsung bertanya terkait dengan hambatannya. Itu di virtual assistant. Di marketplace sendiri Bapak Ibu, ini memang kita lagi sedang kembangkan marketplace bisa bertransaksi langsung di Komodoin, di mana nanti memang kita pertemukan antara buyer dan supplier yang ada di Komodo ini. Next-nya. Ini adalah gambaran dari costing services fitur kami, di mana ada video on demand. Video on demand ini berisi dari kumpulan video-video pembelajaran. Jadi ada total ada 49 video, 6 itu yang basic class, di mana Bapak Ibu akan kita ajarkan
apa itu ekspor, bagaimana mulai ekspor, sampai ada video tentang sukses eksportir muda. Itu ada di basic class. Lalu yang di advance class atau yang berbayar ini lebih detail Bapak Ibu, lebih tematik, lebih lebih apa namanya, lebih fokus. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar ada 43 video dari mulai pembelajaran menghitung harga sampai dengan bagaimana cara membuat pameran yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada online dan offline class. Ini sifatnya kalau online ini sifatnya adalah yang seperti ini Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang ini kita lakukan di sisi hari Jumat ada namanya Esport Talk. Itu kita buat dalam 2 bulan sekali. Lalu di advance kelasnya ini bootcamp. Nah, bootcamp ini sifatnya adalah kegiatan apa namanya kegiatan percepatan untuk ketemu dengan seperti bayar. Dan biasanya kali ini bootcamp ini kita adakan hybrid, ada yang offline dan ada yang online. Nextnya. Expopedia, ini saya sampaikan tadi di depan, ini infografis terkait dengan kerjaan ekspor, dan juga Glaciarium, ini juga adalah daftar-daftar istilah ekspor yang Bapak Ibu bisa bisa tanyakan ke Komodo ini. Nextnya. Di Sirekap Bapak Ibu, ini kita mengkurasi Bapak Ibu, mengkelompokkan menjadi beberapa kelompok, base system, dari mulai menanyakan legalitasnya, katalog usahanya, sertifikat yang dimiliki sampai dengan foto-foto produk itu kita mintakan nanti kita akan kurasi apakah Bapak Ibu masuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, ini kita kita buat memang dalam rangka untuk memilah apakah Bapak Ibu ini kan ini ya Bu. Bapak Ibu memiliki hambatan berbeda-beda kan, ada hambatan yang memang pasarnya langsung, ada yang belum pernah ekspor, bagaimana mulai ekspornya gitu kan. Makanya kita buat pengelompokan ini. Dasar kelompok ini nanti kita akan suggest kepada Bapak Ibu sebagai user apakah Bapak Ibu mau mengikuti layanan yang sesuai dengan kelompoknya. Kelompok A ini adalah yang paling tinggi. Eh, yang kelompok B ini adalah nanti kita usahakan ketemu dengan beberapa expert kemudian lagi. Lalu di kelompok C ini kita buat apa namanya, kita harapkan untuk belajar yang advanced class. D ini yang basic class juga. Next. Ini community room Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di community room ini sifatnya hanya membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun masalah-masalah ekspor, misalnya kayak yang lagi ramai adalah perang di Iran, apakah itu mempengaruhi ekspor dan lain-lain, itu semua kita bahas di community room. Tapi memang syaratnya adalah Bapak Ibu harus menjadi bagian dari subscribernya Komodoin untuk bisa masuk ke community room tersebut dan menyelesaikan semua video yang ada di konten yang berbayar. Nextnya. Ini virtual assistant, tadi saya sampaikan di depan Bapak Ibu, sifatnya adalah ketemu dengan expertnya. Nah, saat ini memang kita buat per hari Rabu. Per hari Rabu ini kita buat hari virtual assistant, di mana nanti para expert itu akan standby di dalam aplikasi. Tentunya di daerahnya masing-masing ya, expertnya ya. Mungkin seperti ada di Surabaya, ada yang di Jakarta di bagian Jakarta Timur, gitu kan. Nah, nanti akan ketemu secara digital di itu virtual assistant ini. Penggunanya pun juga bebas, mulai dari Papua, dari NTB, Sulawesi, sampai dengan Aceh itu bisa mengakses virtual assistant tersebut. Tetapi nanti kita ada ininya, apa namanya, ada penjadwalannya, ada sesinya. Jadi nggak semua usaha ini akan kita terima. First come first serve, jadi siapa yang hadir duluan, siapa yang daftar duluan, kita akan masukkan dalam apa namanya list yang utama. Ini seperti dokter Bapak Ibu, dokternya misalnya dokter ahli dalam bidang logistik misalnya, kita undang tim dari PT Pos, Pak Joni misalnya akan hadir. Nah, ada 20 orang yang mendaftar. Nah, karena memang kapasitasnya hanya untuk 10 orang ini, nah 10 orang itu akan kita prioritaskan. Satu orang itu kita kasih durasi 15 menit, nanti bisa kategorinya apa aja, bisa asuransi, hukum, inspeksi, kepabeanan, logistik, sampai dengan yang lain-lainnya. Kita juga pernah apa namanya konsultasi terkait dengan kejayaan, itu kita juga pernah. Lalu nextnya, ini Global Marketplace Bapak Ibu memang masih coming soon untuk kita akan jalankan.
di sini nanti sifatnya sama seperti toko hijau kalau Bapak Ibu yang aktif di digital marketplace. Tapi ini sifatnya adalah global marketplace. Jadi sifatnya adalah belanja di luar. Jadi supplier yang kita kurasi. Jadi memang nanti ke depannya Komodo tidak bisa seperti toko hijau atau toko oranye Bapak Ibu bisa langsung membuka di toko di Komodoin. Ini kita kurasi Bapak Ibu. Kenapa kita kurasi? Karena kita juga memenuhi standar yang diinginkan oleh buyer. Makanya kita kurasi apakah Bapak Ibu bisa berjualan di Komodoin. Kalau memang sudah produknya oke, packagingnya oke, sertifikatnya oke, sudah sesuai dengan standar nasional, baru kita bakal masukkan ke dalam global marketplace. Dan di dalam global marketplace tersebut nanti Bapak Ibu bisa bisa apa namanya layaknya marketplace ya, bisa mengatur toko secara online. Nah, nanti juga ada pembayaran secara payment gateway, ada mitra logistika juga, dan memang saat ini memang yang kita masih rencanakan itu adalah untuk mengirimkan uh, sampel dulu ya Bapak Ibu ya ke tiga negara yang memang jadi kota utama kita, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Karena pada demikian, karena memang tiga negara itu kami anggap sebagai memiliki diaspora yang lumayan besar dan secara kedekatan memang lebih dekatlah dengan produk Bapak Ibu sekalian. Dan nantinya buyer itu akan membrowsing, akan memilah-milah, buyer juga bisa membuat review, check out, dan juga terdapat program affiliate untuk para buyer. Gimana sistem pembayarannya? Next, belum Mbak. Pembayarannya adalah, bisa next lagi, back dulu. Oke. Pembayarannya nanti sifatnya seperti, jadi buyer akan membayar produk yang diinginkan berdasarkan dengan logistiknya. Misalnya harga barangnya itu adalah 100.000 gitu kan. Itu dengan dolar ya. Kita mau dolar lah. Harga barangnya $5 misalnya. Terus ongkos kirimnya $5 juga. Total $10. Nah, $10 ini akan dibayar oleh buyer dengan menggunakan sistem yang ada di Komodoin, dengan menggunakan payment gateway, di mana nanti dananya akan masuk dulu ke Komodoin. Nah, setelah masuk dalam Komodoin, nanti kita di kemudian akan menginfokan kepada supplier. Supplier ini barang kamu kebeli. Nah, kita juga punya fitur atau apa namanya program akun manager. Nah, akun manager ini lebih memang kita memiliki beberapa akun manajer yang memang ditugaskan nantinya untuk menghubungkan antara buyer dan supplier. Nah, saat ini memang akun manajer ini hanya untuk memperkenalkan program Bapak Ibu untuk bisa masuk ke buyer. Nah, setelah akun manajer menginfokan kepada Bapak Ibu mempersiapkan produknya, memperkaji sesuai dengan yang diminta. Nanti tim logistik kami akan menjemput, setelah logistik kami akan menjemput ke gudang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hanya memberikan boxnya aja, nanti kita akan tempelkan juga labelingnya. Setelah itu baru itu dikirim ke luar negeri melalui logistik kami, mitra logistik kami. Dan setelah sampai di sana nanti bayar oke, baru dananya kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, $5 gitu. Dan tentunya $5 lagi akan kita bayarkan kepada logistik sebagai penyedia layanan pengiriman barangnya. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, ini bagian dari subscriber kita. Jadi kami juga punya program yang memang subscribe Komodoin. Harganya nggak mahal Bapak Ibu dibandingkan dengan apa yang kita berikan saat ini. Harga yang kita berikan saat ini sesuai dengan arahan pimpinan itu adalah 350.000 untuk setahun. Jadi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan layanan dengan membayar 350.000. Bapak Ibu bisa mendapatkan video, 49 video, community room, Expedia, Bicekap, dan lain-lain itu. Dan juga kegiatan pendukung lainnya seperti weekly class, bootcamp, business meeting, dan pameran internasional. Itu juga kita prioritaskan Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya setiap layanan yang diberikan oleh LTI atau Indonesia Sindang itu kita prioritaskan adalah subscriber Komodoin. Kenapa demikian? Karena kami ingin apa yang namanya ya, menjadikan Komodoin ini adalah sebagai platform pendukung Bapak Ibu sekalian dalam rangka peningkatan nilai ekspornya. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan ekspor offline bersama dengan ECP yang di dinas misalnya, atau dengan Pelindo, itu di offline, nah kemudian adalah mendukung kegiatan secara online-nya. Bapak Ibu pulang ke rumah setelah belajar offline, terus
sampai rumah belajar lagi, besoknya lupa gitu materinya apa, tinggal buka Komodo untuk cari materi yang apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk memperlancarnya. Jadi memang kami adalah platform yang memang menjadi posisinya adalah mendukung Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahaman ekspor dan meningkatkan produk Bapak Ibu untuk menuju pasar internasional. Nextnya Mbak, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan oleh PI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang baik di siang hari ini. Tadi sampaikan di awal, Komodoin adalah bagian dari platform yang kami siapkan untuk membantu Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kapasitas Bapak Ibu sebagai eksportir. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi eksportir yang sudah paham semua terkait dengan istilah-istilah ekspor, kegiatan ekspor, nanti ketemu buyer kan lebih enak. Buyer pun juga akan demikian, akan lebih enak ketemu dengan pembeli yang sudah mengerti kegiatan ekspor, gitu kan. Kegiatan ekspor impor ya, ekspor lah kalau gue ini kan tahu apa itu ekspor, bagaimana menghitung harga, apa itu FOB, buyer pun akan lebih suka untuk berkomunikasinya dibandingkan dengan uh, pelaku usaha atau supplier yang belum tahu apa-apa gitu kan, dan agak sedikit PR bagi buyer untuk menjelaskan apa namanya alurnya lagi. Nah, kalau emang udah paham kan lebih mudah ya. Jadi sekali lagi Komodoin adalah salah satu platform yang kami LPI buat dalam rangka menciptakan Bapak Ibu sekalian menjadi eksportir. Demikian Pak Joni yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Pak Yuda. Aduh, Ya, Pak. ini luar biasa nih Pak Prajuda Utama menyampaikan tentang program-program LPII yang bisa mendukung para UMKM itu bisa go ekspor nih. Kita buka sesi tanya jawab ya, Pak. Untuk Silakan Pak. silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Tadi Mas Arief ya tadi saya lihat. Silakan speak open mic. Ada yang ingin bertanya? Oh, saya Saya, pengen. Pak. Silakan Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah poin aja Pak ya. Terima kasih Pak Yuda. Ya, Terima kasih Pak Joni. Sayang tadi suaranya agak kecil ininya. Jadi saya kurang jelas ya. Saya senang LPI mau mengisi di forum apa UMKM ininya. Mungkin teman-teman UMKM ini kendala utamanya adalah jumlah ekspornya dan pengetahuan tentang apa ekspor, sertifikasi, dokumentasi dan sebagainya. Saya kebetulan punya teman di luar negeri cukup banyak, ribuan. Beberapa di antara mereka itu tokoh-tokoh penting, CEO dan owner perusahaan. Dan di sini saya ingin mungkin LPII menggarap UMKM dalam hal kesiapan administratifnya. Saya mencoba menawarkan ke teman-teman untuk dalam hal mencoba mencarikan bayarnya. Gimana cara resennya ya? Cara resen tinggal klik aja Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Arief. Silakan. Udah, terima kasih Mas Yuda. Itu dulu masukan dari kami. Makasih Mas Arief. Silakan Pak Ya. Yuda. Pak Arief, tadi Pak Arief menyampaikan Bapak punya kenalan teman-teman buyer ya Pak ya di sana gitu kan. Apakah bisa kita garap juga? Bisa aja Pak, kan kami punya program namanya yang tadi Pak yang di mindset itu Pak, yang ada business matching atau bersama. Suaranya kurang banter Pak. Halo. Ini jelas Pak, di sini jelas Mas Jelas ya, Arief. Pak ya? Ini jelas Mas Arief. Halo Pak, udah jelas dong Pak? Agak jelas nih. Halo, oke Pak, siap Pak. Baik Pak, mungkin dari kami Pak, kami punya program namanya di mindset Pak. Tadi kan saya sampaikan di depan ya, kan kalau yang supply tadi benar Pak kata Pak Arief itu fokus kepada pelatihan dan pendampingan di dalam negeri. Nah, kalau yang luar negeri Pak, itu kita memang tadi memberikan program yang sifatnya business matching kepada buyer-buyer potensial. Monggo Pak Arief, kalau memang Pak Arief punya kenalan yang memang misalnya nih ada kenalan Bapak di daerah Timur Tengah atau di daerah Malaysia lah, dia mencari kopi gitu kan dan mau berpartner dengan LPI untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka. Silakan aja Pak, nanti kita akan carikan potensi-potensi pelaku-pelaku usaha ekspor-ekspor yang memang bergerak di bidang eksportir, di bidang kopi yang telah lulus kegiatan CPNE kami, kegiatan pendampingan kami, dan tentunya nanti kita pasti akan berikan
marketing tools yang diinginkan oleh buyer, misalnya seperti company profile-nya, katalog dan lain-lainnya. Nanti buyer tinggal milih mau yang mana. Jika memang dibutuhkan sampel, kami siap Pak membantu untuk mengirimkan sampel gitu kan dalam rangka pemudahan bagi pelaku UKM. Mungkin kami sifatnya subsidi ya Pak ya, tidak bisa memberikan secara langsung. Kalau teman-teman kan ada beberapa yang langsung memberikan sampel secara free. Nah, kalau kami subsidi Pak nanti Pak, kami mungkin bantuannya adalah ongkos kirimnya aja. Nah, nanti untuk yang barangnya mungkin pelaku usaha sendiri yang akan menyiapkannya. Itu sih Pak Arif. Jadi itu kita bisa kasih ke teman-teman buyer yang lainnya yang memang ingin. Misalnya Pak Arif punya kenalan lagi di Amerika yang punya produk pengen masukin rotan kepada kita. Nah, kita juga punya beberapa teman-teman yang bidang rotan yang kita kenakan dalam business matching. Itu sih Pak. Itu ya Pak yang bantuan kami untuk dalam rangka persiapan ketemu dengan buyer. Begitu Pak Arif. Terima kasih Pak Yuda. Ya, Pak. Mungkin cara kerja saya itu biasanya gini ya Pak. Ketika saya punya partner gitu, kemudian produknya apa, kemudian saya share di status saya, kemudian nanti dikomeni oleh teman-teman yang jumlahnya ribuan dari berbagai negara, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan Timur Tengah pun ada. Kemarin ketika saya ulang tahun, kebetulan ada ucapan selamat ulang tahun dari beberapa teman itu, dari ratusan. Salah satunya itu mereka minta kerjasama, kebetulan beliau CEO dari holding company yang ada di Uni Emirat Arab dan Inggris kebetulan kalau tidak salah. Ya. Saya belum respon karena memang saya belum ada produk yang bisa saya tawarkan ininya. Jadi mungkin nanti Mas Yuda bisa tukar WA dengan saya, mungkin bisa komunikasi. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi untuk memajukan UMKM Indonesia. Jadi kepentingan saya itu sih Mas Yuda. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian lanjut ke Bu Diana. Silakan Bu Diana, open mic. Ya, selamat siang. Saya kan punya produknya aromaterapi ya. Saya kan maklon karena kan belum bisa buat pabrik, cuman semua formula itu kan saya yang bikin, mereka cuma tinggal ngerjain. Nah, itu apa bisa termasuk apa bisa ikut seperti kurasi gitu. Nah, kiblatnya itu apa misalkan pegawainya berapa, itu kan pegawainya kan saya ngikut maklonnya itu kan, dia pegawainya misalkan ada puluhan gitu kan. Nah, yang saya daftarkan itu nanti dalam kurasi itu apa mendaftarkan yang termasuk itu apa pabriknya tempat saya maklon. Kalau untuk sertifikasi saya sudah lengkap semua ya kalau untuk ekspor itu. Nah, itu terus tentang kapasitas itu kan juga ngikut ke pabrik itu kan berarti ya, bukan karena pabrik kan yang ngerjakan. Nah, seperti itu apa bisa ikut kurasi masuk untuk ikut pameran gitu, apa bisa kemungkinan lolos atau gimana? Terus untuk gimana caranya untuk ikut komodoin itu Pak? Ya. Itu dulu. Baik Bu Diana. Bu Diana mau nanya, Ibu dari mana ya Bu? Surabaya Pak. Surabaya. Bu, kalau Surabaya mah banyak banget Bu yang bisa Ibu ikutin kegiatannya. Kebetulan kami juga ada kegiatan itu di bulan Juli ini di Surabaya juga ada gitu kan. Nah, maksudnya gini Bu, kalau Ibu memang punya maklon dan itu bisa memang Ibu kegiatannya bersama teman-teman maklon itu boleh sih Bu. Jadi Ibu bisa bilang produk saya pegawainya berapa gitu kan, intinya berapa, terus suppliernya berapa gitu kan. Berarti kan menyuplai pada Ibu kan kalau seperti itu kan Bu ya. Nah, nanti bisa bisa nggak ikut program kita? Bisa aja program kita bisa kita ikutin, nanti kita lihat apakah memang benar Ibu kegiatannya produknya bisa diekspor keluar. Itu pertama ya Bu. Itu yang kedua, bagaimana mengakses Komodoin Bu? Tinggal buka aja sekarang Ibu komodoin.id. Kemarin namanya .com Bu, sekarang namanya ID karena memang kami mau ID itu adalah menggambarkan Indonesia. Jadi nanti itu ada registrasi, Ibu tinggal registrasi aja komodoin.id. Nanti kalau emang butuh pengen tertarik untuk subscriber sampai bulan Juni ini Bu, sampai bulan 30 Juni ini kita ada diskon nih buat Bapak Ibu sekalian. Hanya cukup bayar 100.000, Bapak Ibu bisa menjadi subscriber di komodoin.id. Saya barusan nyoba buka kok nggak bisa ya Pak, not phone gitu ya. Komodoin.id Bu. Iya sudah. Coba. Nggak bisa ya? Bisa, Komodoin.
komodo.id. Harusnya sih bisa ya Bu ya, karena tadi pun pagi pun kita buka masih bisa kok. Tapi kami cek ya Bu ya, kalau nanti kalau memang ada problem nanti saya kasih kabar Ibu deh. Bisa kok Mas, tadi saya sudah bisa juga. Saya nanti ikutin aja Bu. Nanti saya share juga materinya di sini. Nanti kita itu ada cara bagaimana menjadi registrasi di Komodoin Pak Joni Budiana. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, misalkan saya kok nggak bisa ngakses atau gimana gitu Pak. Boleh, nanti saya kasih kontaknya di sini ya Bu ya. Oh ya, oke. Ya, Makasih Pak. Bu. Terima kasih. Makasih Bu Diana. Oh ya Pak, untuk yang tadinya kegiatan yang di Surabaya boleh saya minta di-share Ya, kontak nanti personnya. nanti ada Bu, nanti kita akan kasih ke share Ibu ya. Kontak saya itu 0812 8486 0812. Saya chat Ibu. Oh iya. Nah, kasih, Iya Bu. Pak. Oke, kasih Pak. Oke, makasih Mas sudah menyampaikan jawaban kepada Bu Diana. Nah, ini saya ingin tanya Mas, kalau untuk terkait dengan marketplace itu ada juga ya di Komodoin ya? Marketplace. Mas, saat ini ada Pak, tapi memang kita masih untuk yang sampel dulu ya Pak, kirim sampel dulu ya Pak, kirim sampel juga, dan tapi memang kita lagi masih apa ya Pak, masih cari bentuk yang sempurna nih Pak, apakah ini mau kita, karena memang nggak semudah itu Pak, kita kirim barang dari Indonesia ke luar negeri mengatasnamakan lembaga pemerintah ya Pak, itu memang agak sedikit butuh effort sendiri juga gitu Pak Joni, dan itu memang apa namanya, kita memang lagi apakah kita nanti mau berpartner dengan yang sudah ada saat ini atau nanti kita memang mau menjaga sendiri, kita masih dalam kajian sih Pak Joni. Tapi untuk ngirim sampel itu bisa Pak, nanti kita bantu untuk kirim sampelnya. Oke. Jadi saat ini memang banyak platform-platform internasional seperti misalnya salah satunya di Indonesia kayak Shopee ya. Shopee itu juga ada untuk ekspor ya untuk beberapa ASEAN. Kemudian Alibaba itu kalau nggak salah saya tuh bisa untuk member beberapa kumpulan UMKM untuk bisa dipublish ke produknya, kumpulan UMKM itu bisa. Tapi ada annual fee-nya untuk per tahun atau per bulan ya kepada para pelaku UMKM. Tapi data itu terpublish ke seluruh dunia gitu. Betul Pak. Pak, kita pun punya beberapa akun sih Pak di Alibaba yang bisa dipakai. Jadi memang sifatnya adalah akun LPI ya Pak ya. Misalnya gini, satu LPI itu kita punya satu akun di LPI. Nah nanti tim kami di belakang itu akan mengkurasi siapa yang bisa ikutan di toko kami di Alibaba. Jadi Alibaba itu kan kayak mall ya Pak ya, mall besar. Nah di dalam tokonya itu ada toko LPI di situ Pak. Nah, itu kalau nggak salah itu ada tiga komoditas tuh. Ada kopi, kakao, craft, satu lagi fashion kalau nggak salah. Jadi saya cari baru kan ada tiga akun Pak. Di sana ada tiga akun di kita. Tapi memang namanya LPI ya Pak ya. Nah, setiap nanti buyer yang tertarik dengan produk kita, nanti kita akan sambungkan ke teman-teman di pelaku usahanya gitu Pak. Dan lagi-lagi ya Pak, ini kita kurasi ya Pak. Tadi kami nggak bisa semuanya kita tampung dalam satu akun itu. Kita akan kurasi Pak mana yang memang punya peluang lebih besar. Oke. Makasih Mas. Makasih Pak Joni. Selanjutnya Pak Royce, silakan. Pak Royce dari ekspor kita, Bu Yuli, Bu Citi, dan Ajela. Silakan. Pak Royce, open mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya pelaku ekspor Pak. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas kurang lebih 3 tahun di craft maupun kita komoditinya charcoal atau areng ya. Iya Pak. Sebelum ada ini perang Iran ini ya, alhamdulillah lancar. Iya Pak. Kemudian setelah kegiatan konflik itu kita banyak kehilangan buyer gitu. Nah kemarin itu kita juga punya beberapa problem ketika terkait dengan pembayaran.
Jadi supplier saya yang saya kirim, yang produknya itu kita kirim kemarin itu ke Oman itu, sama kemarin charcoal apa itu briquette itu ke Palestina, regulasinya buyer kita itu mintanya itu jadi pelunasan ketika mau tarik kontainer di negara yang sedang dituju. Sedangkan kami sendiri itu dulu para petani-petani areng kami alhamdulillah masih oke Pak. Cuman sekarang itu mereka itu maunya ketika barang keluar itu otomatis harus dilunasi, sehingga otomatis kami harus merogoh kocek pribadi untuk menutup kontainer itu. Lah permasalahannya itu kemarin itu kita agak bingung sih mencari pendanaan itu, sehingga kita butuh dana cepat, akhirnya kita ambil pinjaman dari bank seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan penjelasan tadi dan dokumen-dokumen yang ada yang tadi diminta oleh Komodoin tadi, sepertinya kita banyak yang perlu kita penuhi. Tapi kegiatan ekspor kita juga sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Nah, untuk saat ini tetap supplier kita, petani kita itu mintanya langsung cash Pak. Nah, sedangkan buyer kita ini tarik kontainer pelunasan, kita baru kita sampaikan ini ke forwardernya juga seperti itu. Nah ini mohon minta solusi ya, apakah maksudnya kasus yang seperti ini solusinya apakah dari Komodo ini itu bisa memberikan solusi, artinya oh ini nanti ketika barang keluar nanti bisa dibantu lah. Kita kan untuk pengurusan dokumen juga kita forwarder juga kita sudah punya. Jadi, terima kasih Pak. Mohon makasih Pak Rois. Ya. Baik Pak Rois, Pak kalau tadi sampaikan ya Pak, Komodo ini kan memang sifatnya adalah ekosistem ekspor ya Pak, yang memang diperuntukkan untuk para pelaku usaha yang belum ataupun masyarakat umum yang memang belum mengenal ekspor, ataupun eksportir yang sudah ingin mengembangkan kegiatan ekspornya. Nah, kalau saya sekilas ya Pak, kalau saya sekilas tadi dengar Pak Rois sampaikan itu adalah apakah bisa dibantu Komodoin ini dalam rangka apa tadi Pak, untuk dana ya Pak ya, dananya itu untuk pembayaran ketika kita mau tutup kontainer itu. Ya. Pak, kan Bapak udah sampaikan ke bank ya. Nanti kita bisa ini sih Pak, nanti kita bisa bantu Bapak itu, Pak Rois dan PT Bapak ini di bagian yang finansial Pak, yang pembiayaan. Nah, karena baru sudah ekspor 3 tahun, biasanya kami nanti kita akan teman-teman dari pembiayaan itu akan memintakan misalnya legal RAC-nya lah, kriterianya lah yang akan dimintakan kayak dokumen-dokumennya gitu. Apalagi Bapak sudah ada bank kan sebagai pembiayaannya kan. Nah, mungkin nanti kita lihat Pak, apakah nanti Bapak kita bisa kasih lagi pembiayaan kita gitu kan Pak, untuk bisa membantu Bapak dalam rangka modal kerja itu tadi Pak. Modal kerja itu gitu kan Pak, atau mungkin nanti juga bisa masuk ke PKI Trade Finance Pak, itu kan berarti kan nanti jatuhnya adalah kalau memang itu berarti itu dibutuhkan dana untuk sebelum pengapalan itu kan Pak, berarti kan itu adalah kan misalnya kan berarti kan itu kan sebelum pengiriman kan Pak ya dananya kan Pak. Nah, apakah nanti itu masuk pakai trade finance? Nanti kita teman-teman dari pembiayaan sih Pak. Kalau buat tahu Pak Rois posisi di mana ya Pak Rois ya? Maaf Pak. Bapak di mana posisinya Pak ya? Oh, saya di Jombang Pak. Oke, nanti Pak kalau Jombang kan bisa ada teman-teman dari Jawa Timur nanti yang bisa akan cek Pak ininya ya Pak ya, kita punya cabang di Jawa Timur, di Surabaya, di Solo juga kita ada Pak. Memang yang punya Semarang pun kita punya. Nanti kita akan cek Pak, apakah Pak Rohis dan tim bisa dapat pilihan dari kami. Itu sih Pak jawaban kami. Kalau Komodoin apakah bisa Pak membantu? Mungkin tadi Pak Komodoin akan hanya merekomendasikan kepada tim divisi pembiayaan ya Pak ya. Jadi kami punya dua sayap berbeda nih Pak. Sayap non finansial sama sayap finansial. Nah, kalau sayap yang finansial ini mungkin fokusnya tadi Pak pembiayaan, asuransi dan penjaminan. Kalau kami non finansial Pak, yang sifatnya tadi fokusnya adalah pengembangan di akses pasar, pelaku usahanya gitu Pak. Once nanti pelaku usahanya butuh pemodalan, kami akan serahkan ke sayap sebelah kanan Pak. Sayap kami yang divisi pembiayaan.
tentu kami tidak bisa ikut campurkan keputusan mereka, apakah mereka menerima atau tidak. Kami hanya merekomendasikan saja Pak, gitu Pak. Gitu ya Pak Rois ya. Oh iya. Ya Baik Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rois. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih Mas Oke. Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nih ekspor kita. Nih silakan open mic dan open kamera. Iya Pak, selamat pagi. Saya tuh tadi buka kantor, saya lihat kantor pos. Saya kalau yang namanya kantor pos tuh selalu antusias Pak, karena ibu saya dulu orang kantor pos. Di Tarutung dulu Pak. Wah, Terus pindah satu. banyak Iya, pula ini kopi. Bapak tahu Tarutung nggak Pak? Kacang siobuk ya. Ya. Aduh, tuh. Jadi terus ibu saya waktu pindah ke sempat Pak dia 1-2 bulan ke Pasar Baru Pak, tapi zaman baheula Pak. Oke, silakan Pak, pertanyaan Pak. Oke. Iya Pak, jadi saya juga tertarik dengan ekspor karena saya udah trader Pak. Saya ini trader Pak, jadi tidak punya modal, nggak ada pabrik, tapi punya skill ekspor. Jadi saya udah ekspor 20-30 tahun Pak. Wah. Dan pembayaran saya itu TT in advance 100%. Tadi saya mau berdekatan dengan Pak Rois. Pak Rois, jangan mau dengan sistem pembayaran begitu Pak. Aduh, saya sering di WAG tuh banyak orang nggak pada dibayar. Bapak harus tough, harus tegas, karena mereka kan butuh kita Pak, bukan kita butuh mereka. Bapak selalu minta pembayarannya di depan Pak, TT in advance 100% Pak. Tapi Bapak harus jadi orang yang dipercaya gitu loh Pak. Ya. Pak Rois ya, yang tadi itu sebelumnya tuh saya tertarik, saya pernah ekspor juga Pak, coconut shell charcoal ke India. Oh Dan iya. dia Iya, bayar Pak. 100% ke saya Pak. Sampai hari ini saya selalu minta itu Pak. Karena gini loh Pak, dalam dunia perdagangan internasional pembayaran itu hanya dua Pak. Satu LC, tapi LC kan udah jarang Pak. Udah jarang LC. Udah jarang lah. Ini dunia ini udah mempermudah Pak, udah mudah. Jadi yang paling mudah itu adalah TT in advance. Nah, dan umumnya 100% di dunia kalau diminta TT in advance Pak, itu pada kagak mau. Nah, ini saya kasih solusinya Pak. Kita sesama pedagang ya. Saya nggak pelit ilmu Pak. Bapak undang dia ke Indonesia Pak. Undang, betul Pak. Saya itu banyak customer saya undang pada mau karena mereka butuh barangnya Pak. Jadi saya kasih, saya ini kan trader, bukan pemilik barang Pak. Kalau Bapak pemilik barang, saya langsung bawa ke supplier, saya bilang ini loh, Mister, barangnya yuk tertarik ya bayar. Oh ya saya tertarik. Akhirnya mereka mau Pak. Jadi Bapak jangan mau dengan tim yang tadi tuh Pak. Aduh bahaya Pak. Lebih baik kita dipercaya daripada Bapak mempercayai orang. Itu prinsip trader Pak. Wah, keren ini. Ya Pak ya. Nah, saya karena ibu saya orang kantor pos Pak, kalau bisa nggak kerjasama Pak, karena saya punya platform eksporkita.com. Bang, kontak WA saya, nanti kita calling lah ya. Ini penting nih sama orang tahu. Saya juga sebetulnya pengen kerjasama juga dengan Komodoin, kan duitnya banyak, kerjasama Pak, karena negara segede Indonesia ini minimal punya B2B itu kalau nggak salah Pak. Itu kalau bisa 10 B2B Pak, kalau boleh kerjasama, karena kan kita ini B2B kecil Pak, tapi skalanya udah gede sih Pak, karena mungkin pengalaman ekspor butuh didukung lah Pak sama LPEI, dia kan duitnya banyak. Karena Pak B2B yang sekarang ini saya perhatikan ya, itu harus yang punya database pembeli yang banyak. Saya udah tahu caranya Pak, cuman modalnya kurang Pak. Jadi kalau bisa di kerjasama kita Pak, saya bukan minta duit Pak, kita ada skill. Cocok nih. Iya, jadi saya tahu karena platform yang dibutuhkan sekarang oleh teman-teman nih Pak, kayak Pak Rois dan yang lain-lain, itu adalah platform B2B yang di dalamnya ada data buyer Pak, dan saya tahu caranya itu. Tahu caranya. Cuman untuk dapatan itu butuh hepeng Pak. butuh dana, makanya saya mau kerjasama tuh Pak kalau bisa dengan kantor pos. Pak coba bayangin Pak, Bapak tadi sebut Alibaba. Alibaba itu harga membershipnya tadi dibilang di sini 2.600, itu member yang paling kecil Pak. Ya betul. Ada yang 10.000 US Pak. Loh,
kita harusnya negara yang segede begini, kita minimal harus punya B2B platform tuh minimal 10 perusahaan, Pak, harusnya. Ini satu pun nggak ada yang hebat sehebat Alibaba, Pak. Makanya saya undang LPNI kerjasamalah, bantu perusahaan kecil. Kan LPNI hepengnya banyak, Pak. Kantor pos. Saya yakin kalau kita punya satu platform dengan sistem RFQ yang kuat, Pak, saya yakin ekspor kita, karena saya mau mencetak 3 juta orang, Pak, trader kayak saya, Pak. Kan coba Bapak bayangin, Pak. Ekspor kita kan nggak sampai 300 miliar. Itu udah konglomerat, udah BUMN, dan lain sebagainya. Masa kalah dengan Vietnam? Saya nggak bisa terima, Pak. Ya, ya. Oke, oke, makasih, Abang Dita Rutung. Silakan, Mas Prayuda. Kalau sama Pak Pahala mah kita udah akrab ya Pak ya, gitu. Udah kenal sebelumnya ini. Iya, tapi gini memang kami bukannya kami nggak mau beberapa kali ikut support teman-teman juga gitu kan, tapi memang kami juga punya IKU Pak yang kami harus jalankan juga gitu loh Pak Pahala. Jadi memang kami kan memang ada beberapa memang kami tahu Pak kalau kita kan dengan jumlah UKM besar ya Pak, 64 juta 65 juta kalau data dari BKS itu kan Pak. Nah, itu kan nggak cukup satu platform ya Pak. Kami udah paham itu Pak. Jadi mungkin butuh lebih dari 10 malah platform itu untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia ya Pak ya untuk dalam rangka ekspor. Tapi memang nggak semuanya itu bisa juga ya nggak bisa sejalan juga gitu loh Pak. Jadi kadang itu punya kepentingan masing-masing juga gitu loh Pak. Dan itu memang kita akui juga sih, dan memang kita lagi mencoba untuk tadi Pak, kami menyebutnya kemudian adalah ekosistem ekspor ya Pak. Jadi memang kita membuka siapapun yang ingin berpartner dengan kami, monggo kita akan Very good Pak, thank you very much. Silakan Bang, kontak ke Pak Prayuda nih. Ya nanti boleh Ya, Pak. ya. Udah Kerjasama. sama Pahala udah beberapa kali kontak-kontakan dan udah juga gitu. Ya, ya. Kantor pos juga Pak. Kalau bisa Pak. Siap. Oke. Supaya kantor pos tuh menjadi BUMN nomor 1 juga Pak. Kan ibu saya kerja di situ dulu Pak. Iya. Makasih. Saya Bang. Makasih. Ya Pak, makasih. Kemudian Bu Siti, ya silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kami dari Madura Bapak. Produk kami udang crispy. Kami alhamdulillah sudah masuk anggota LPEI dari bulan kemarin. Kami sudah juga ikut pelatihannya di Surabaya. Namun kami tanya di grup ini, apakah produk kami ini sudah masuk di katalognya Komodo-in apa belum, itu di grup ini nggak ada ini Pak, nggak ada jawabannya ini Pak. Kan katanya ini itu di katalognya ini seperti tadi yang diceritakan ini seperti bisa dilihat sampai di luar negeri seperti itu ya Pak ya penjualannya. Oke Bu Siti, izin jawab ya Bu Dan ya. produk kami ini Pak, mohon maaf, apakah produk kami ini berpotensi untuk ekspor Pak? Siap Bu. Baik Bu, mungkin jawab yang terakhir dulu ya Bu ya. Kalau produk Bu, selama Ibu meyakinkan produk ini bisa diekspor, bisa Bu. Ada aja yang diekspor. Jangankan produk-produk yang Ibu buat gitu kan. Limbah-limbah pun kita pun juga banyak yang ekspor gitu Bu. Ibu pernah dengar nggak tulang lunaknya cumi diekspor ke Maaf Pak, suaranya ini kecil ya? keras ini. Oh ya, halo. Oke. Coba saya buka dulu ya ininya deh biar Bapak. Jelas nggak Pak? Jelas nggak Bu? Oke, jelas Pak. Ya, Bu, misalnya gini, kalau barang Ibu apakah potensi bisa aja Bu. Nanti kita lihat seberapa produk Ibu bisa memenuhi standar internasional atau tidak ya Bu ya. Kalau makanan pasti itu lebih banyak lagi Bu ininya sertifikatnya halal, HACCP gitu kan, GMP. Kalau ke China, GACC itu harus Ibu miliki untuk masuk ke pasar-pasar yang memang yang ada di internasional gitu kan. Nah, yang kedua Bu, kalau untuk tadi apakah produk Ibu sudah masuk katalog kita masih mengkurasi nih Bu, kemudian masih mengkurasi gitu kan. Tadi saya sampaikan di awal ya Bu ya, nggak semua produk mitra binaan kami punya 7.000 Bu mitra binaan yang mungkin salah satunya Ibu yang baru ikut gabung ke kami ini yang pelatihan di Surabaya Bu ya, kan di Surabaya.
kita harus mengkurasi, Bu. Mengkurasi dalam arti mencari produk yang memang layak untuk dijual ke pasar internasional. Dan tentunya kalau ngomong internasional lagi, Bu, tadi Bu butuh sertifikat, butuh packaging yang oke, gitu kan, butuh misalnya expire date-nya yang lama, gitu kan. Jadi memang butuh macam-macam Bu untuk bisa menjadi masuk ke dalam tadi kalau tadi Pak Hala atau teman-teman mengatakan udah ekspor beberapa kali ya mungkin karena memang beliau konsisten dengan produknya gitu kan. Kalau Ibu jual udang crispy berarti kan semuanya harus crispy kan udangnya kan Bu, nggak boleh ada yang lembek kan Bu gitu kan. Nah kalau nanti Ibu kirim sekali crispy semuanya, kirim kedua ada sebagian yang lembek, ya pasti bayar akan hilang Bu. Nah itu yang akan kita jaga kualitasnya Bu. Nah bertahap ya Bu ya, bertahan ya Bu ya. Mungkin kita akan mengkurasi pelan-pelan. Kita akan cari kalau memang butuh sertifikat, kita akan sambungkan ke teman-teman yang memang memiliki sertifikat halal, misalnya HACCP, misalnya HACCP itu penting Bu buat bisa ekspor ke internasional. Buyer itu akan lebih enak kalau deal dengan kita jika memang Ibu punya HACCP. Itu lebih lebih inilah lebih gampang lah ininya. Apakah belum punya bisa Mas ekspor bisa? Ada juga beberapa teman-teman yang tanpa asap pun mereka bisa ekspor, tapi negaranya mungkin beda. Negara Malaysia mungkin negara kalau Australia kan sekarang udah bisa nih ekspor dengan halal halal tok gitu kan boleh misalnya gitu kan tapi tentu baik lagi labelingnya pun juga nanti akan diatur labelingnya seperti apa apakah menggunakan kal nanti punya nggak nutrisi factnya macam-macam lah Bu ininya apa namanya saat tentuan dan berlaku untuk negara tersebut gitu kan nanti itu yang akan kita cek ya Bu ya jadi nanti saya tanya ke teman-teman yang Bu yang memang mengelola grup CPNE apakah ada yang bisa kita akan kurasi lagi gitu Bu tapi memang untuk tahun ini kita sudah ada sekitar 500 sorry 350 produk yang ada di Komodoin yang nanti itu akan menjadi e-katalognya Komodoin. Memang belum ada transaksi Bapak Ibu ya, hanya sebagai promosi saja. Ada transaksi nanti di luar platform tersebut. Itu sih Bu Siti. Kemudian membantu menjawab ya Bu ya. Alhamdulillah Pak, produk kami ini sudah ada HACCP, halal, terus untuk ketahanan ini sudah ada sertifikatnya juga, ada 1 tahun tanpa bahan pengawet. Dan kami ini sekarang ada permintaan dari Jerman. Sekarang ini kami lagi apa namanya itu sertifikat alergen Bapak. Tinggal Oke. nunggu ini. Kami sudah produk kami sudah di sana, kami juga pun sudah bayar, tinggal nunggu. Katanya pihak Termalindo ini 2 pekan baru keluar sertifikat alergennya, begitu. Siap, siap Bu. Nanti nggak apa-apa Bu, nanti ikutin aja kan karena ada beberapa kegiatan juga yang masih jalan ya Bu ya, CPNE-nya, bis matching ataupun yang lain-lainnya. Nanti bisa ke Bu, nanti kita kita ikutkan ya Bu ya. Tapi kalau Ibu udah punya lengkap, nanti kita coba akan cek lagi ya Bu ya. Oke, monggo monggo Pak. Makasih Bu. Makasih Bu Siti Rokayah, luar Oke, biasa, oke, Pak, terima kasih. sangat keren. Oke, sekarang Mbak Angela Arina, setelah itu Pak Nur Hidayat. Silakan Mbak Angela. Mbak Angela Arlina. Oke, Mas Pak Nur Hidayat, silakan. Open mic. Wah, ini pasti dari Jogja nih. Aku tahu. Iya, betul, Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam hormat Pak Joni, Pak Yuda. Begini, saya mau bertanya kepada Pak Yuda dari LBI tentang Pak, tentang saya itu mau konsultasi tentang insurans ya Pak. Sebab saya pernah bertanya juga waktu itu sama LPI yang waktu itu kita bertemu ada di ISBSD. Itu tuh tentang karena saya itu biasanya kalau waktu-waktu yang lalu kan selalu kita sering apa pilih yang FUP ya Pak ya. Tapi kemarin itu ada ketika mau ada salah satu buyer kita itu minta CIF. Makanya kita butuh sementara itu belum pernah lakukan. Terus saya mau tanya tentang di LPI itu penjaminannya sekalian tentang insurance-nya. Nah, itu karena saya domisilinya di Jogja, apakah ada di
perwakilan yang dekat Jogja yang saya bisa konsultasi gitu Pak. Itu satu. Karena kemarin itu ketika kita sama buyer yang dari Cina minta CIF, saya masih kami belum pernah melakukan itu, maka waktu itu nggak terjadi closing juga. Oke. Ya, terus yang kedua Pak, eh, untuk ini Pak, saya mau yang sederhana yang untuk daftar di Komodo ini itu kan ada pilihan Oke. personal atau company. Nah, sementara kan selama ini saya itu selalu undername Pak. Saya Oke. itu seperti Bapak yang dari ekspor kita itu, Mm-mm. saya itu meskipun punya produk, kita itu juga trader Pak. Jadi selama ini kita cuma undername aja. Nah, saya mau daftar ini milihnya personal apa company karena saya sekarang karena komoditas yang sekarang itu jauh berbeda dari yang tahun-tahun kemarin. Kalau kita dari 2014 itu kan komoditasnya itu daun talas rajang itu Pak. Cuman ke Australia aja yang paling sering. Nah, sekarang Yap. kita mau mengembangkan komoditas kita yang lain. Eh, Salah satunya kita mau eh, mencoba ke komodo ini nih. Mau pilih yang Yap. personal apa company, Pak? Begitu Oke aja Pak, mungkin. Terima ya, kasih banyak. iya Pak. Yang pertama Pak, yang apakah personal Pak company, pilih company Pak. Insya Allah itu cukup benar ya Pak. Nama company-nya Bapak silakan aja. Kami nggak meminta apa komoditasnya, tapi pilih company Pak. Kalau company itu lebih banyak nanti fasilitas yang diberi yang Bapak bisa pakai di Komodoin. Personal itu kami butuhkan hanya untuk mahasiswa, masyarakat umum yang memang belum punya company. Kalau Bapak Ibu ya pelaku usaha di sini, walaupun masih CV, perorangan, tapi sudah punya merek, silakan aja daftar sebagai company Bapak Ibu sekalian. Oh iya, terima Ya, kasih. terus Oh yang ya, kedua terima Pak, kasih. ya untuk konsultasi di Jogja, kami punya kantor di Solo Pak, di Solo. Memang dan bisa lah Pak, nanti kalau Bapak mampir ke Solo sebentar, terus Iya. konsultasi terkait dengan pembiayaan tadi, CIF atau apa, seperti apa penjaminannya, sama asuransinya, karena kami juga punya ada asuransi ekspor juga Pak, sana gitu kan. Ya Iya. nanti bisa Pak, nanti saya apa namanya bilang aja dapat nomor dari saya gitu Pak, nanti tinggal Oh iya. Bapak datang ke ke Solo. Iya. Saya lupa alamatnya di mana, tinggal nanti Bapak konsultasi aja untuk dalam rangka pembiayaannya kah, asuransinya kah, atau penjaminannya kah gitu Pak. Monggo aja sih Pak. Karena memang Oh iya. kantor cabang kami Pak, kantor wilayah kami ini memang hanya melayani layanan finansial. Layanan non finansialnya itu ada di kami Pak, di kantor pusat di Jakarta. Nah, layanan non finansialnya itu layanan finansial itu di teman-teman tadi di Medan kita punya Medan, di Jakarta ada, di Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan. Nah, kota-kota lain belum Pak. Riau tadi ya, ceritanya belum ada, Riau memang belum ada, tapi nanti kita bisa masuk ke Kota Medan Pak kalau memang mau nanti apa namanya, karena ada beberapa juga pelaku usaha Riau itu mendapatkan pembiayaan dari Medan gitu Pak. Jadi memang Ya. monggo Pak, silakan nanti hadir aja di kantor kami di Solo ya Pak Nur ya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Oke Pak, makasih Pak. Oke, luar biasa nih. Pak Nur kemarin juga ikut webinar di Postpreneur. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ada satu, ada dua. Ingin kita beri kesempatan. Dari Lampung, Pak. Oke, Pak Supriyanto, silakan. Ya, Pak. On mic, Ya, kamera, siap. ya. Terima kasih, Pak. Kami dari Koperasi Sabalam yang selama ini sudah melakukan mitra kami, yaitu kan kami dalam satu grup, Pak, ada CVSSI dan Koperasi Sabalam. Jadi kami sebagai pemegang PO tunggal. Selama ini perusahaan kita itu ekspor, Pak, untuk rempah-rempah lada, cengkeh, kayu manis, tapi diolah sendiri, diolah. Jadi kami setiap 2 minggu sekali melakukan ekspor ke Eropa. Nah, tahun 2024 itu koperasi kami sudah coba pemberkasan dengan LPII. Nah, Ya setelah Pak. berjalan kurang lebih 3 bulan, itu katanya untuk area Sumatera belum di cover. Nah, seperti itu. Nah, apakah untuk tahun ini sudah ada belum program untuk pembiayaan ekspor rempah-rempah seperti itu, Pak? Kalau kami sudah cukup lama sih Pak melakukan ekspor ke Eropa sampai hari ini. Siap. Itu sih, Pak. Pak
Pak Suprianto boleh di WA ke saya Pak, apa namanya CV-nya sama Ya, nanti saya tanya ke teman-teman operasi. di mana di bisnis karena kalau teman-teman bisnis bilang apakah Sumatera belum ada, kayaknya sih nggak gitu ya Pak. Mungkin mungkin saat itu memang kita mungkin lagi di hold dulu ya Pak pembiayaannya. Oh, Tapi oh sekarang ya, sih udah dibuka sih Pak. udah ya. Nanti kita cek ya Pak ya, double check karena kami juga ada RAC yang mesti diikuti sama teman-teman sih Pak Suprianto dan Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin nggak hanya buat Pak Suprianto ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang ingin mendapatkan pembiayaan dari LPI, kita itu memang menerapkan beberapa dokumen, beberapa kriteria yang harus diikuti dari kami, Pak. Kenapa? Karena kami adalah lembaga pemerintah yang memang dananya pun dari pemerintah, Pak. Dan itu kita harus hati-hati sekali memberikan pembiayaan kemana ke Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha gitu. Jangan sampai nanti kami salah memberikan pembiayaannya, malah nanti yang rugi adalah kami dan Bapak Ibu sekalian kan. Ya, jadi menurut saya lebih baik kita di awal kita mitigasi resiko dulu Pak semuanya. Apakah memang Bapak bisa mendapatkan pembiayaan dari kami menggunakan tadi PKI, apakah PKI UKM ataukah PKI kawasan, nanti tergantung nanti yang mana yang bisa kita manfaatkan. Jika memang oke, nanti kita akan mintakan beberapa dokumen. Dokumennya itu kita akan cek juga Pak, sampai dengan bayarnya kita akan cek dan segala macam. Nah, kalau memang nanti oke juga, baru kita akan lakukan beberapa kali meeting dan apa namanya untuk apa namanya pengelasan dari dokumen dan nanti ujungnya baru kita akan bisa pembiayaan Pak platformnya. Jadi nggak cepet Pak dan butuh waktu sih memang di LPI ini tadi Pak dalam rangka tadi Pak GCG yang baik aja sih Pak gitu Pak. Iya. Oke, mungkin nanti Makasih Pak saya Suprianto. Nanti mohon izin ya Pak. Nanti mohon boleh, kami di share aja Pak di WA saya nanti boleh. apa namanya CV-nya apa. Nanti kami cek ke teman-teman yang memang membawahi area Lampung ya Pak ya. Boleh. Lampung mana Pak? Lampung Kota apa Lampung mana Oh, Pak? Bandar Lampung, Bandar Lampung. Bandar Lampung ya Pak. Ya, Baik Pak. kebetulan kita setelah dari itu kan kita pakai dana LPDB itu. Nah, Oke. makanya LPI kita pengen nyoba karena biar ngelink gitu loh untuk Siap. proses. Sama ini ya Pak, kalau boleh di info Pak di tempat Bapak yang menghandle siapa Pak sebelumnya biar kami bisa nanti tanya langsung ke orangnya Pak ya. Oh, iya ya. Oke, Boleh, oke Pak. boleh. Makasih Pak Suprianto. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Pak Suprianto. Wah, luar biasa nih. Iya Pak. Eh, Mas Parayuda nih, saya Mas saja bisa sampaikan. Bisa share materi ya ini di room chat atau nge-share ke saya dulu nanti sama Pak Rudi atau siapa. Suaranya belum Mas, belum di open mic. Oh iya, maaf. Ya Pak, nanti saya kasih ke Bapak ya Pak. Nanti saya kasih juga nomor saya ke Pak Rudi biar nanti sampai ke Bapak juga. Ya, Tadi Pak. saya udah kasih di atas ya nomor telepon saya ya Pak. Siap. Oke. Oke, teman-teman, ini lagi nggak ada pertanyaan lagi. Kita udah sampai di penghujung acara. Eh, nggak terasa sudah 1 jam setengah ya. Kita akhiri ini untuk teman-teman LPI. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Prayuda Utama, kemudian Pak Rudi dan teman-teman LPI yang juga bergabung di webinar ini. Saya lihat tadi ada beberapa yang ikut gabung dan share juga info-info tentang Komodoin di teman di room chat dan kepada semua para peserta webinar kami mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir lebih dari 100 peserta tadi. Kemudian kita akan ketemu di Kamis depan di webinar dengan tema yang lain tentang peluang usaha agen pos. Nanti kita akan paparkan itu. Dan sekali lagi, salam buat teman-teman LPI nih. Waktu hari saya akan ke kantor ke LPI Siap Pak. Kami tunggu ya Pak. kemarin sama Pak Soekarno sudah janjian, tapi beliau sibuk banget. Siap Pak, siap. Schedule ulang gitu ya. Tapi nggak apa sama Mas Prayuda dulu nih saya ketemu. Boleh. Oke. Teman-teman semuanya, webinar kita akan berakhir. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas segala apa namanya waktu yang sudah diluangkan untuk hadiri webinar ini. Kemudian saya Joni Kaputra selaku host dan moderator untuk acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pantun penutup nih buat Bapak Ibu sekalian. Burung merpati terbang tinggi,
Cakep. hinggap sejenak di pohon kelapa. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga bertemu di Prospreneur berikutnya. Wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya wabarakatuh. Pak. Makasih banyak Terima Pak. kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih.